Halo semuanya, udah bersama gua nih Amanda Rawles. Udah lama banget gak ketemu ya kita ya. Iya, iya. Terakhir kayaknya 2 tahun yang lalu ya. Iya kayaknya ya. Em, Ternyata sekarang udah tinggal di Australia di Sydney ya. Yap. Oke, sekarang tinggal di Australia di Sydney. Itu kamu sekolah, kuliah. Aku kuliah di sini, ya, online. Oke, kuliah di jurusan apa? Jurusan media komunikasi. Wah, cocok dong ya. Cocok banget sama karirnya Oke, terus kuliahnya di kampus mana? di Macquarie University. Oke, kenapa kamu lebih milih di Sydney daripada di Jakarta? Kan kamu kan sempat ada film juga dan lain-lain Iya, gitu kan. iya, iya. Sebenarnya karena aku ngerasa kalau aku di Indonesia dan aku kuliah, kayaknya nggak bakal bisa fokus karena bakal terus ada tawaran, film segala macam. Dan Oke, aku ngerasa di sini tuh bisa lebih fokus dan beda suasana ya. Mungkin lebih sehat aja sih lifestyle ya di sini. oke, lebih santai juga nggak? Apa nggak juga? Karena itu kan kota gede tuh. Iya, cuman Hmm. aku di daerah aku sih sebenarnya nggak terlalu eh, rame ya, maksudnya lebih santai. Dan Hmm. aku belum tahu karena pas aku pindah ke Sydney itu emang bener-bener lagi lockdown. Tahun lalu pun pas aku ke Oke, Sydney lagi lockdown juga gitu. Jadi aku belum. belum benar-benar hidup semestinya gitu ya. Iya. Karena dulu aku pas kuliah di Australia kan milihnya di Adelaide waktu itu. Karena Oh, pengen kota yang sangat sepi. oke. Dan Iya, kata iya, iya, iya. agentnya di Adelaide itu burung dara sama manusia lebih banyak burung dara. Akhirnya mau ke situ dan emang Iya, tenang dan iya. sepi banget. Waktu itu sih pengen kesananya gara-gara itu. Oh, Oke, iya, iya. kita hari ini ngomongin pengeluaran ya. Jadi di YouTubeku itu udah ada beberapa seri rangkaian bahas pengeluaran. Oke. Pengeluaran teman, ada yang udah apa namanya udah kerja cukup lama, tapi ada juga yang masih belum gitu kan. Nah kayaknya menarik nih, makanya kemarin aku kontak kamu untuk bahas pengeluaran kalau di Australia itu seperti apa sih gitu. Nah, zaman aku kuliah dulu pas di Adelaide itu mahal banget. Itu Iya, bisa iya, kayak iya. dan dulu tuh masih suka banding-bandingin tuh beli makan di Indonesia dibandingin sama di apa Australia dan berasa mahal sampai akhirnya udah lupa tuh udah nggak mau bandingin lagi gitu karena berasa banget. Oke, kita kita mulai ya bahas pengeluaran Amanda di Sydney di Australia. Oke, Oke. kita mulai dari yang pertama dulu dari rent, dari nyewa. Kamu nyewa Oke. apa di situ? Apartemen atau rumah? Apartemen, tapi saat Heeh. ini aku lagi sama papaku. Jadi Mm. basically papaku sih sebenarnya yang mengeluarkan ya untuk rent ini. Jadi nol ya, Iya, gratis ya. tapi dia bayar tuh sekitar 3 3 juta, enggak, 5 Hmm. juta per minggu. 5 juta per minggu. Per minggu. Gila, berarti Jadi sebulan 20-an ya. 20. Wow, wow, mahal banget. Emang rent di sana mahal? Maksudnya dalam artian Mahal. orang tahu gitu, orang bicara soal itu kayak rent tuh mahal-mahal ya gitu ya. Tergantung lokasi sih, tergantung lokasi. Hmm. Di lokasi aku sekarang ini malah jatuhnya masih lumayan murah. Kamu tempatnya di ini soalnya kayak di agak-agak di suburban atau malah Iya, dekat ke suburban ini? gitu, lebih ya keluar, nggak terlalu di city-nya lah, agak jauh. Oke, oke, rent segitu ya. Terus utilitiesnya berarti ada air, ada Mm-mm. listrik, itu kira-kira aja. Kira-kira Kita, ya, kita ngitungnya per minggu berarti ya? per Biasanya minggu. gitu ya? Tapi kalau utilities per 3 bulan malah, Oh, I see. Dia malah. per 3 bulan apa per sebulan gitu. Mm, Mm-mm. mm. Nah, itu utilities berapa tuh Utilities itu per dia aku bayar catat lah. by the way di sini supaya aku Luar ingat. biasa loh. Terima kasih loh. Utilities itu kalau untuk 3 orang, kan aku sama papa sama Heeh. adek, itu $300 per bulan. Wow, berarti 3 jutaan. 3 juta. Wah, Ya. itu termasuk murah atau sedang-sedang aja kalau di sana untuk standar sana? Termasuk mahal karena Heeh. kita orang-orangnya kita suka pakai ini, pakai AC kalau tidur segala macam. Hmm, Jadi emang hmm. lumayan boros. Tapi mungkin kalau lebih ngirit bisa lebih murah sih. Oke, dulu apartemenku nggak ada AC-nya malah. Oh iya, tapi Iya, enak jadinya harus pakai ngirit. kipas angin. Iya, lumayan Oh, irit sih. kipas angin. Tapi begitu mahal, begitu winter tuh, karena kan harus pakai heater kan. Iya benar, Itu heater lebih mahal mahal tuh. jatuhnya ya. Mm-mm. Berarti di sana udah pasti banget harus air panas gitu-gitu dong ya. Iya, Oke, nggak pernah ada yang mandi air dingin di sana ya. enggak ya. Aneh, pasti aneh ya gitu ya kalau di sana ya. Kalau mandi air dingin ya. Oke.
Terus itu utilities tadi, transportasi. Nah ini nih, kamu ada mobil nggak di situ? Ada, tapi aku nggak nyetir, belum nyetir. Adek aku Hmm, sama papaku yang nyetir. Oke. Buat Dan mobil termasuk bensin dan perawatan kira-kira berapa sebulan? aku sih kurang tahu ya untuk perawatannya. Hmm. Cuman setahu aku tuh adekku bilang bensin itu mahal banget. Dan Oh semenjak gitu. pandemi ini lagi naik. I see. Jadi biasanya tuh bisa 400 sampai $600 Heeh. per, ya kan? Enggak dong. Sorry. Ah, Eh, 6 hmm, $60. Ya, 60, berarti 600 600 ribu. ribu 600 ribu per. per sekali ngisi. Itu bisa last for a week atau 2 minggu. Wow, lumayan juga berarti ya. Tapi semenjak pandemi jadi $80. Oh, naik banget berarti ya. Naik Karena hampir banget. berapa 20%-an lebih gitu. Dan Kayak itu udah paling murah. zamanku dulu kuliah tuh, parkir itu mahal banget tuh. Apalagi kalau di kota kan. Masih gitu, masih mahal juga kalau parkir. Setahu aku sih masih mahal ya. Masih mahal. Hmm. Apalagi di kota itu mahal banget. Oke, jadi sebenarnya lebih ekonomis pakai angkutan umum ya, bis kan. Ya, jauh. Mungkin juga karena itu kali ya dimahalin ya biar. Tapi kalau kamu pribadi memang sukanya nyetir atau disetirin dibanding naik bis atau tram gitu. Aku sebenarnya kan daerah aku tinggal ini walking distance banget kemana-mana. Kalau Mm-mm. misalnya kayak ke mall, supermarket, atau sekolah tuh beneran nyebrang aja. Oke, Jadi jarang ngeluarin uang buat transport. Cuman kalau sekalinya emang harus pergi ke daerah yang lebih jauh, naik mobil sih. oke. Dan apalagi juga lagi pandemi, nggak perlu ke kampus kan? Iya, bener. Oh, bosan nggak tapi? Maksudnya kan kalau kamu datang ke sana mau kuliah, tapi tiap hari sekarang di rumah doang gitu. Ada kebosanan-kebosanan nggak sih di sana? Banget. Aku udah berasa kayak di penjara 3 bulan. Tapi di sana udah boleh jalan-jalan kan? Maksudnya nggak lockdown kan? Lockdown, lagi lockdown. Oh Jadi sekarang semua lagi mall, lockdown. toko tutup. Cuman kita masih boleh kayak bertamasya di outdoor gitu, boleh. Oh boleh keluar gitu, piknik itu boleh. Boleh, tapi radiusnya cuma 5 km, jadi nggak boleh terlalu Hmm. jauh. Nah ketika kondisi COVID itu membaik di Sydney, sempat dibuka nggak kuliahnya? Kan sempat tuh dia agak turun tuh kalau nggak salah. Jadi lucunya gini Bang Radit, aku tuh Hmm. tahun lalu kan sempat ke Sydney, itu lagi Hmm. lockdown. Ya. Terus tiba-tiba pas mulai buka, aku balik ke Jakarta. Dan itu Mm-mm. sekolah udah mulai masuk, udah normal, semua udah normal lah. Terus pas aku balik lagi ke sini, lockdown lagi. Iya, jadi tepat selalu kalau kamu ke sana itu selalu lagi lockdown. Iya. Sedih juga ya berarti. Ya. Emang lagi nggak ketemu ya, lagi nggak hoki ya. Jadi nggak Tapi hoki. kalau boleh tahu di sana setiap ngisi kartu itu buat naik bis sekali jalan tuh kira-kira berapa tuh? Kamu tahu nggak? Kalau bis itu lebih murah ya dari kereta. Bis tuh kayak 20 sampai 30 ribu sekali jalan. Oke, sekali jalan. Oke, Kalau kereta tuh 30-40 ribu. Oke, beda dikit lah ya. Di Jakarta segitu ya atau? Enggak, Jakarta lebih murah sih. Busway berapa ya, Dil ya? Sekali naik bis itu ya. Itu termasuk yang mahal kan? 5.000 ya. Tapi dibanding bis umum beda lagi ya. Oke, ya itu udah mahal banget berarti di situ ya. Oke, kita masuk ke komunikasi ini. Either ini phone atau internet. Itu berapa di sana? Internet itu sebenarnya aku bilang sih kurang lebih sama ya kayak di Jakarta. Oke. $80 per bulan. Wah, itu termasuk murah ya ternyata ya. Kayaknya paketnya emang yang murah aja sih. Iya, karena kalau di sini segitu itu udah high speed banget. Kamu dapat yang high speed juga kan pasti kan? Nah, enggak. Oh, enggak. Itu aku Berarti... yang kayak lemot banget kalau upload YouTube tuh kayak 2 jam. Oh gitu. Dapat yang lemot, ternyata ada juga internet lemot di Australia. Ada. Oke, itu ya kalau orang lagi pada nonton Netflix juga ngedown juga tuh, bandwidth-nya jadi lelet, enggak juga? Iya, jadi lemot. Oke. Seberapa sering dipakai internet ini? Wah, setiap hari. Kalau aku sih 24 jam. 24 jam pasti pakai internet, termasuk buat kelas dan lain-lain. Iya. Oke. Pertimbangannya enggak upgrade itu lebih karena budget atau emang belum ada kebutuhan? Kenapa tetap bertahan gitu dengan internet lemot? Sebenarnya aku udah muak ya, aku udah nggak kuat. Udah muak. Ini aku sampai pakai kabel internet. Oke. Cuman papaku selalu bilang kayak enggak kok bagus gitu. Jadi dia masih ngerasa bagus. Oke, berarti papa kamu merasa kebutuhannya itu belum penting lah buat upgrade lah gitu ya. Oke.
Oke, terus selanjutnya entertainment. Nah, ini hiburan apa aja nih? Apa bioskop atau makan di luar atau gimana nih? Kalau misalnya sekarang sih kan lebih banyak ya di rumah aja ya, jadi kayak Netflix, Stan yang kayak gitu-gitu aja, OTT, dan itu kan kayaknya standar ya, kayaknya sama 100.000 lah gitu per bulan. Cuman kalau bioskop tuh yang jauh banget. Di sini tuh bioskop 150.000 untuk kelas yang paling biasa, paling jelek. Oh, kelas biasa. Aku lupa deh kalau bioskop di sana ya. Emang ada kelas paling biasa gitu ya? Maksudnya gimana tuh? Ada, apa sih dibilangnya tuh ya kalau pokoknya kelas yang paling biasa. Apa sih? Duduknya di luar. Nggak nonton luar. dong. Maksudnya di luar bioskop. Duduknya di luar bioskop ya nggak nonton dong. Nggak, maksudnya dia nontonnya di bawah atau di bangkunya yang lebih kurang enak bangkunya. atau audionya. Ya itulah ya kualitas semuanya itu ya. Iya. Oke. Definisi bioskop yang bagus memang apa kalau di sana? Sebenarnya aku juga belum pernah ya yang bagus Okay. itu, jadi aku belum tahu. Cuman kalau kata adik aku yang bagus itu bisa sampai 500.000. Gila. Di Jakarta udah dapat yang velvet kan itu 400.000. Gila sih. Di Jakarta pun ya kalau di 21 ya, bioskop yang reguler pun itu juga bagus kan? Bangkunya bagus. Iya, nah itu dia. Di sini yang reguler itu lebih jelek. Oh, kayak seadanya aja gitu ya. Aku ingat pernah nonton bioskop di Australia. Dia tempat duduknya tuh nggak terlalu landai kayak di bioskop kita punya tuh. Dia tuh agak datar, jadi agak harus kayak gini-gini tuh. Kamu dapat yang kayak gitu juga waktu itu? Apa nggak? Apa belum sempat? Iya, aku udah lupa. Terakhir aku ke bioskop itu 3 tahun ya. Di sana. Bioskop di sini. Oke. Entertainment lain kayak dining out gitu? Kalau dining out itu juga mahal banget. Biasanya kan Uber ya karena lagi lockdown gini. Uber itu mahal banget. Aku nih barusan abis pizza night, jadi setiap kayak weekend tuh kita selalu ada pizza night, mesen dari luar. Dan untuk per meal-nya itu standarnya kayak $20 lah, satu meal. Satu meal buat satu orang ya maksudnya? Satu orang, iya. Wow, itu mahal sih, 200.000 lebih 200.000. ya. Buat sekali itu, makan satu orang ya. Iya, belum lagi ongkos Ubernya. Kalau itu dining out ya. Kalau dining in lebih mahal lagi. Kalau makan di tempat nih, apa belum boleh juga ya di sana ya? Belum boleh sih, belum boleh. Jadi hanya occasion yang penting-penting aja untuk bisa makan dari luar atau makan di sana ya. Karena masuk mahal itu. Iya. Biasanya paling cuma sekali seminggu. Wow. Karena kalau di Indonesia kan kita lapar nih, nggak tahu nih mau masak apa. Ya udah GoFood aja kan. Iya. Beli ketoprak gitu kan. Iya. Nasi goreng kan murah-murah ya. Murah banget, iya. Terus groceries. Nah, belanja bulanan tuh biasa habis berapa sih? Belanja bulanan. Aku sih kan biasanya kan sekalinya belanja itu kan per minggu ya. Jadi sekitar 600.000 kalau untuk aku sendiri. Sendirian tuh 600.000. Wow, tuh lumayan juga ya. Iya bisa kurang lah kadang-kadang. Cuman ya kurang lebih segitu. Oke, berarti sebulan 3 jutaan. Itu pun juga satu orang. Oke, tapi yang belanja bulan di sana papamu ya? Papa yang belanja tiap bulan menyediakan. Aku sih yang belanja, tapi kalau makan malam tuh papa selalu masak. Jadi dia belanja lah makan malam gitu. Tapi di luar itu aku sendiri. Oke, terus lain-lain ada nggak pengeluaran lain yang mau kamu share gitu? Misalnya belanja online kah gitu buat lucu-lucuan gitu misalnya di rumah gitu? Apa ya? Kamu termasuk yang jarang belanja ya? Lumayan jarang, iya. Oke. Berarti nggak yang ngelihat di handphone ada baju lucu beli gitu, nggak gitu juga ya? Nggak terlalu. Karena aku kalau belanja online tuh takut salah size. Itu karena pengalaman begitu terus. Oh, tapi bisa dibalikin nggak kalau di sana? Bisa. Nah, di sini tuh lebih fleksibel kayaknya deh ininya. Return policy-nya. Bahkan kita bisa kayak refund, uangnya bisa balik gitu. Oke. Kalau di sebulan kan kira-kira berapa total pengeluaran kamu? Buat kira-kira aja sih. Berapa ya? 20 juta ada kira-kira? Ada kurang lebih 15-20 juta ya. Oke, 15-20 juta lah kira-kira ya. Nanti kita coba hitungin juga ya. Iya, nanti ya aku. Mudah-mudahan agak mirip hasilnya. Oke, terakhir nih di sana kamu gimana? Masih suka kangen Jakarta kah? Atau apa sih plus minusnya hidup di Sydney itu? Plus minusnya ya, kalau plusnya sih
Aku ngerasa lebih sehat aja lifestyle-nya karena lebih gampang lah kalau mau ke nature. Kayak park itu banyak banget di sini. Depan rumahku, depan apartemen bahkan ada park yang bagus banget. Jadi kayak lebih sehat gitu loh lingkungannya. Terus mungkin minusnya ya mahal banget. Semuanya itu mahal banget. Jadi Ternyata benar-benar mahal harus banget ngirit. sih. Iya, Harus ternyata mahal ngirit banget. banget. Setelah aku lihat sih tadi mahal bener. Iya. Di Jakarta tuh aku kalau belanja nggak pernah ngelihat, maksudnya nggak pernah terlalu merhatiin lah gitu. Sekarang tuh kalau belanja pasti aku selalu ngelihat struk gitu, aku perhatiin. Oke. Kamu ada rencana part time kah di sana? Sebenarnya part time-nya YouTube aja ya. Oke. Tapi nggak kerja di sana buat yang lain tuh nggak ya? Enggak deh kayaknya. Oke. Tahu nggak berapa per hour-nya kalau misalnya mahasiswa gitu kerja di restoran gitu? $10, $15 mungkin nggak per jam? Aduh, aku harus tanya adik aku ya. Tapi Oh, kayaknya dia part sekitaran time di segitu. situ. Iya, dia part time di sini. Oh, cukup nggak kalau part time gitu? Cukup lah ya buat pengeluaran sebulan gitu. Kayaknya cukup kalau dia masih tinggal sama orang tua mungkin ya. Cuman kalau harus Oke. bayar untuk rent Ya, sendiri kayaknya kebayang belum. sih. Oke. Terus kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan acting dan lain-lainnya itu, kamu ada kepikiran buat pursue di situ nggak gitu? Kan kamu basicnya kan itu tuh. Nah, sempat kepikiran. Aku kemarin sempat nge-research gitu Hmm. website untuk casting-casting film yang kayak gitu-gitu. Eh, Cuman ya sempat kepikiran aja sih. Kayaknya boleh deh gitu. Coba-coba nanti. tapi belum dilakuin. Belum. Oke. Menarik juga kali ya. Audisi di Iya. situ, casting di situ ya bakal jadi kayak gimana ya? Lucu Iya juga. penasaran aja sih pengen ngelihat sistemnya gimana gitu. Oke. Oke, itu aja Amanda. Terima kasih udah sharing hari ini. Kita jadi kebayang ternyata tinggal di luar negeri itu mahal. Kapan balik lagi rencananya? Rencana tahun depan. Kalau misalnya border internasional udah buka, aku pasti balik. Oke, itu buat syuting kah atau emang lagi liburan nantinya tahun depan ini? Untuk syuting ya. Oh, udah ada kerjaan lagi. Ada. Wow, luar biasa. Oke, thank you Amanda buat waktunya ya. Iya, Ya sama-sama. udah. Thank you, Bang Radit. Bye.